Kalau kita lihat, hamparan kebun teh yang hijau banget di pegunungan Jawa Barat, rasanya adem ya. Tapi pernah kepikiran gak sih, gimana ceritanya lautan hijau ini bisa ada di sana? Di balik pemandangan yang tenang ini, ternyata ada kisah yang luar biasa. Cerita tentang alam yang sempurna, sejarah yang rumit, dan juga kehidupan banyak orang. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng kisah di setiap helai daun teh dari Tanah Priangan. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih harus Jawa Barat? Kenapa bukan daerah lain, tapi justru Tanah Priangan ini yang identik banget sama teh? Nah, ini dia misteri yang akan kita coba pecahkan sama-sama. Buat nemuin jawabannya, kita bakal jalan-jalan lewat 5 babak cerita. Mulai dari kondisi alamnya yang kayaknya emang udah jodoh sama teh, terus kita telusuri jejak sejarah kolonialnya, kita lihat juga perannya sebagai penggerak ekonomi, kita selami maknanya di dalam budaya, sampai akhirnya kita coba intip kira-kira masa depannya bakal kayak gimana. Kita mulai dengan yang paling dasar, paling fundamental, tanah dan iklim. Emangnya apa sih rahasia alam yang bikin Tanah Priangan ini spesial banget buat tanaman teh? Kenalan dulu, ini dia bintang utama kita, Camellia sinensis. Nah, tanaman yang satu ini tuh bukan tipe yang gampang adaptasi di mana aja. Dia ini pemilih banget, butuh kondisi yang pas, yang presisi, supaya bisa menghasilkan pucuk-pucuk daun terbaik buat kita seduh. Nah, ini dia nih, resep sempurnanya. Ketinggiannya harus pas, suhunya sejuk, hujannya juga harus banyak, dan yang paling penting, tanahnya itu harus tanah andosol vulkanik, subur, gembur. Ini bukan sekedar rekomendasi ya, ini tuh syarat wajib buat menghasilkan teh kualitas premium. Dan disinilah keajaibannya. Semua daftar syarat yang tadi kita lihat itu, seolah-olah alam emang udah nyiapin semuanya khusus buat dataran tinggi Jawa Barat. Rangkaian gunung apinya menyediakan setiap elemen itu dengan sempurna. Wah, ini sih perjodohan alam yang luar biasa. Oke, alamnya udah pas, tapi itu baru setengah cerita. Sekarang, mari kita putar waktu mundur sedikit. Karena kebun teh yang kita lihat hari ini nggak muncul gitu aja. Akarnya itu tertanam kuat di era kolonial. Sebuah sejarah yang kompleks dan, ya, seringkali pahit. Perjalanannya itu panjang banget loh, lebih dari 1 abad. Dimulai dari tanam paksa yang eksploitatif, terus masuk ke era di mana perusahaan swasta Belanda boleh buka kebun dan industrinya meledak. Sempat berhenti total pas zaman Jepang, sampai akhirnya setelah merdeka diambil alih dan jadi aset bangsa kita. Setiap momen ini benar-benar mengubah nasib perkebunan teh. Perbandingannya ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Dulu, ini adalah mesin uang buat Belanda yang dibangun di atas keringat tenaga kerja lokal. Sekarang, tujuannya beda total. Ini jadi aset strategis nasional, dikelola oleh BUMN kayak PT PN, buat kepentingan ekonomi kita sendiri. Transformasi yang luar biasa. Sekarang, yuk kita lihat gimana perkebunan teh ini berfungsi di zaman modern. Gimana dia jadi mesin ekonomi yang menghidupi banyak banget orang, baik di tingkat lokal maupun nasional. Perjalanan sehelai daun teh dari pohon ke cangkir kita itu prosesnya keren banget loh. Dimulai dari ketangkasan tangan para pemetik, yang hebatnya mayoritas adalah perempuan, terus diolah di pabrik dengan sangat teliti, didistribusikan ke seluruh dunia, sampai akhirnya kita nikmati di rumah. Dan jangkauannya itu nggak main-main, benar-benar global. Teh dari pegunungan Priangan ini dinikmati sama orang-orang di berbagai benua. Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, itu jadi pasar utamanya. Ini bukti nyata betapa pentingnya teh sebagai salah satu sumber devisa buat negara kita. Tapi, di balik cerita sukses ekspornya, ada tantangan yang sangat nyata. Industri ini terus berhadapan sama harga pasar dunia yang naik turun, persaingan ketat dari negara lain, isu kesejahteraan pekerja, sampai ancaman lahannya diubah jadi perumahan. Ini pertarungan yang nggak ada habisnya. Oke, setelah ngobrolin soal ekonomi, kita geser sedikit ke sisi yang lebih hangat. Karena teh di Jawa Barat itu bukan cuma soal komoditas atau uang, jauh lebih dalam dari itu, teh udah menyatu sama denyut nadi dan identitas budaya masyarakat Sunda. Kutipan ini, menurut saya, pas banget. Kebun teh itu bukan sekedar pabrik di alam terbuka, tapi udah jadi semacam panggung besar, tempat di mana kehidupan, tradisi, dan identitas budaya masyarakat lokal itu dibentuk dan dipertahankan. Bukti paling nyatanya ada di tradisi ngaliwitkeun teh ke. Ini bukan cuma sekedar ngeteh bareng ya. Ini tuh ritual sosial yang punya makna mendalam. Tentang meluangkan waktu, berbagi cerita, mempererat hubungan. Disinilah teh jadi semacam perekat sosial. Dan tentu aja pemandangannya itu sendiri.
Hamparan hijau kebun teh sekarang udah jadi wajahnya Priangan. Coba deh, kalau saya bilang Jawa Barat, kemungkinan besar kan gambar inilah yang muncul pertama kali di kepala Anda. Identitas visual yang kuat banget. Oke, kita udah lihat faktor alamnya, jejak sejarahnya, peran ekonominya, dan makna budayanya. Sekarang kita sampai di pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling penting, kemana arah masa depan perkebunan ini? Dan ceritanya ini masih terus berjalan loh. Belum lama ini, akhir 2023, ada perubahan struktural yang cukup besar. PT PN 8 yang mengelola banyak kebun teh di Jawa Barat, sekarang dilebur jadi bagian dari PT PN 1 yang lebih besar. Ini adalah langkah strategis yang pasti akan memulai babak baru dalam cerita mereka. Jadi, kedepannya gimana? Jelas, kebun teh ini nggak bisa lagi cuma bergantung sama produksi daun teh aja. Harus ada inovasi, misalnya lewat agrowisata. Kesejahteraan pekerjanya juga harus jadi prioritas. Terus gimana caranya biar anak-anak muda mau kerja di industri ini? Dan yang paling susah, menemukan keseimbangan antara menjaga kelestarian dengan kebutuhan ekonomi. Itu kuncinya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan mendasar. Kita mau melihat lautan hijau ini sebagai apa? Apakah ini murni warisan budaya dan alam yang harus kita lindungi mati-matian? Ataukah ini aset ekonomi yang harus terus dioptimalkan biar menghasilkan? Atau mungkinkah tantangan terbesar kita adalah menemukan cara cerdas untuk menjadikannya keduanya sekaligus? Jawaban kita atas pertanyaan ini akan menentukan nasib hamparan teh Priangan untuk generasi-generasi mendatang.